Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Abdullah MAG selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi studi fikih. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, yaitu Al-Musyafa NIM 111 sebagai moderator dan pemateri pertama. Yang kedua Liana Maharani NIM 121 sebagai pemateri kedua. Yang ketiga Susi Widianti NIM 132 sebagai pemateri ketiga. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Studi Fikih dengan Pendekatan Komparatif. Pengertian pendekatan komparatif. Secara etimologis, kata komparatif berasal dari bahasa Inggris yaitu comparative dan bahasa Latin comparativus, yang berarti kemampuan menggunakan metode untuk mengetahui persamaan atau perbedaan yang ditentukan dengan pengujian secara simultan dari dua hal atau lebih. Istilah komparasi adalah studi terhadap dua objek atau lebih dalam pengertian faktor yang sama. Adapun pendekatan atau metode komparatif secara bebas diartikan pengoordinasian seluruh data yang sebanding secara tidak memihak dan tanpa prasangka. Terlepas dari konteks atau masa, metode komparatif ini akan senantiasa muncul dan dipergunakan. Contoh dari metode komparatif ini adalah penelitian yang digunakan oleh penulis itu sendiri dalam menyelesaikan tesis. Tesis ini menyoroti tentang program khusus kelas akselerasi yang dibandingkan dengan kelas reguler. Sejauh mana efektivitas kelas akselerasi dengan pendekatan taksonomi Bloom yang dianalisa dalam tesis ini. Hasilnya jelas bahwa kelas akselerasi lebih efektif dibandingkan dengan kelas reguler. B. Pendekatan komparatif dalam tradisi intelektual Islam. Bila ditinjau dari segi unsur-unsur yang terdapat dalam komparatif serta tujuan dan makna yang terkandung di dalamnya, dapat diasumsikan bahwa praktik metode komparatif tersebut selalu muncul di kalangan intelektual, baik dalam hal bentuk, sifat, dan sifatnya. Asumsi ini dilandasi atas dasar-dasar berpikir sebagai berikut. 1. Adanya keraguan untuk membuka peluang untuk adanya perbandingan antara satu dengan yang lain. 2. Kalangan intelektual merupakan orang-orang yang selalu membutuhkan keragaman pendapat, argumentasi, prinsip, keyakinan, mazhab, agama, dan lainnya. Penerapan metode intelektual telah berkembang dan maju dalam tradisi intelektual Muslim, baik segi waktu, bidang kajian produk perbandingan yang dibuktikan dalam berbagai bidang seperti A. Komparasi mazhab fikih. Perbandingan mazhab fikih munakorona al-mazhabi merupakan suatu metode dalam mengumpulkan pendapat para imam mazhab beserta dengan dalilnya tentang suatu masalah yang masih diperselisihkan, kemudian dibandingkan pendapat tersebut dengan pendapat lain seperti dalil lain. B. Komparasi bidang politik dan akidah. Hubungan antara politik dengan akidah selalu menarik untuk diperbincangkan. Hubungan ini muncul dari pertanyaan apakah Rasulullah Muhammad mempunyai kaitan dengan politik. Kemunculan persoalan hubungan ini memang sangatlah wajar mengingat isi ajaran Islam itu sendiri salah satunya merupakan hukum-hukum yang mengatur hubungan antar manusia. Dengan berbagai faktor yang melatarinya, Islam telah melahirkan beberapa partai teologi seperti Asy'ariyah, Maturidiyah, Mu'tazilah, Syiah, dan sebagainya. C. Tokoh dan karya utama pendekatan komparatif. Ada berbagai tokoh dan karya yang telah menggunakan pendekatan komparatif ini, seperti 1. Dalam perbandingan mazhab fikih. A. Badai As-Sana'i oleh Imam Alauddin Abi Bakar bin Mas'ud atau seorang ahli fikih bermazhab Hanafi. B. Bidayah al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid oleh Ibnu Rusdi. C. Majmu' Asyarah al-Muhazzab karya Imam An-Nawawi. D. Al-Mughni karya Ibnu Qudamah. Kedua, dalam perbandingan mazhab politik dan akidah. A. Aliran politik dan akidah Islam karya Abu Zahra. B. The Fight of Shia Islam oleh Muhammad Ridho Ali Muzaffar. D. Al-Milal wa An-Nihal oleh Abil Fatih Muhammad. D. Kombinasi pendekatan komparatif untuk berbagai objek kajian Islam.
Pendekatan komparatif ini sering digunakan untuk kombinasi dan pendekatan lain. Bahkan, pada umumnya, pendekatan komparatif ini tidak bisa menjadi satu-satunya pendekatan yang digunakan dalam kajian. Pendekatan komparatif ini bisa digunakan dengan bantuan pendekatan sejarah, seperti yang menguraikan perbandingan antara mazhab-mazhab hukum, politik, dan teologi. Pendekatan komparatif dengan menggunakan bantuan atau dengan kombinasi pendekatan sejarah merupakan corak yang paling sering muncul dalam mengkaji perbandingan objek-objek yang berbau klasik. Untuk kajian perbandingan yang berbau sosial atau untuk mendapatkan fakta perbandingan sosial, maka tentu saja pendekatan komparatif ini harus dikombinasikan dengan pendekatan sosiologis. Kajian yang menggunakan pendekatan komparatif dengan sosiologis akan menghasilkan sebuah kajian perbandingan universal yang berobjek kepada masyarakat atau berbau sosial, bukan individu. Kesimpulannya, dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pendekatan komparatif adalah suatu cara untuk dapat memahami dan mengetahui suatu ilmu dengan menggunakan suatu perbandingan. Pendekatan komparatif dapat digunakan dalam berbagai ilmu untuk mencari dan menganalisis suatu bidang keilmuan dalam hal persamaan dan perbedaannya, juga bidang keilmuan dalam hal kelebihan dan kekurangannya. Melalui pendekatan komparatif dapat dilakukan untuk mencari persamaan dan perbedaan tentang benda, orang, prosedur kerja, ide, kritik terhadap orang, kelompok, dan lain sebagainya. Terhadap suatu kajian atau penerapan metode komparatif ini nampaknya telah berkembang dan maju dalam tradisi intelektual muslim, baik segi waktu, bidang kajian produk-produk perbandingan yang dibuktikan dalam berbagai bidang seperti komparasi mazhab fikih dan komparasi bidang politik dan akikah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.